Abul As mengatakan, ya Rasulullah, mal hayatu ba'da Zainab, ya Rasulullah, hidup seperti apa yang akan aku jalani setelah Zainab, ya Rasulullah. Maka setelah itu Abul As tidak menikah, dan 1 tahun setelah kematian Zainab, Abul As bin Rabi sampai muncul waktu hijrah. Ketika waktu hijrah, Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk berhijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah menyiapkan semuanya, maka Rasulullah memberitahukan kepada anak-anaknya. Dan ini kejadian setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia. Setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia, artinya setelah ibu dari Zainab meninggal dunia. Sudah, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Zainab, aku oleh Allah telah diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan seluruh dari saudarimu, yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah, seluruhnya akan ikut bersamaku. Untukmu wahai Zainab, lihat, aku berikan kepadamu pilihan. Lihat Rasulullah, seorang laki-laki yang begitu mengerti arti cinta. Maka Rasulullah tidak memaksakan Zainab untuk ikut bersama Rasulullah, tapi Rasulullah menghargai cinta Zainab kepada Abul As, karena Rasul tahu Abul As tidak pernah zalim kepada Zainab. Dalam arti lain, Ustaz, bahwa sebenarnya ajaran Islam ini begitu menghargai perasaan, Ustaz. Luar biasa, ini perasaan yang sedang kita bicarakan. Bagaimana kecintaan Zainab kepada Abul As yang luar biasa oleh Rasulullah dihargai dengan cara apa? Aku berikan pilihan kepadamu wahai Zainab. Dan kisah ini ketika Abul As mendengarkan tanpa Zainab tahu bahwa Abul As sedang mendengarkan. Seperti yang sebelumnya. Abul As membela Zainab dan Zainab mendengarkan itu tanpa Abul As tahu bahwa Zainab mendengarkannya. Artinya ini ketulusan. Dia ngomong itu bukan sekedar untuk basa-basi kepada suami, bukan basa-basi kepada istri, tidak, tapi ketulusan hati. Maka Rasulullah memberikan pilihan kepada Zainab. Pilihlah Zainab. Engkau ikut bersamaku dan adik-adikmu. Engkau ikut bersama kami pindah ke Madinah, dan engkau akan pergi bersama keluarga. Artinya engkau tidak akan sengsara, engkau tidak akan terlantar. Atau engkau bertahan bersama suamimu. Apa jawaban Zainab? Dia membalas kontan kesetiaan Abul As bin Rabi. Dia katakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hidup bersama Abul As bin Rabi. Luar biasa kan? Ini dia akan tinggal di kota Makkah, muslimah satu-satunya. Antum bisa bayangin, satu-satunya muslimah di kota Makkah. Dalam keadaan seluruh muslim yang lain meninggalkan kota Makkah untuk pindah ke Madinah. Tapi karena dia yakin bersama suamiku aku akan aman, bersama suamiku aku akan tenang. Ini yang perempuan perlu tahu nih, perempuan istri. Tidak ada aman untuk Anda kecuali di sisi suami Anda. Jadi kadang-kadang pun ketika perempuan itu pulang ke rumah orang tuanya, Anda tidak akan merasakan kenyamanan sebagaimana nyamannya suami ketika melindungi Anda. Maka itu yang diajarkan oleh Zainab. Dibilang oleh Zainab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tetap bersama Abul As bin Rabi'. Berarti bencana kalau sudah istri nggak percaya dengan suami. Itu musibah. Bagaimana orang lain akan percaya dengan kita sementara orang terdekat kita pun tidak percaya sama kita. Ini kan cerita yang begitu emosional ini ya. Biasa kita jam segini udah nerima telepon. Ini kita belum nerima telepon ya. Kita mau seru-seruan dulu. Kita mau kirimkan feel ini kepada pemirsa sekalian. Udah. Maka akhirnya Rasulullah SAW menghargai pilihan Zainab untuk tinggal bersama suaminya, yaitu Abul As bin Rabi'. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah begitu yakin bahwa Abul As adalah suami yang bakal menjaga Zainab dengan baik. Karena Rasulullah tahu aku akan tinggalkan Zainab. Dan bukan jarak yang dekat zaman itu. Tidak ada bis. Iya kan? Tidak ada aspal, bukan jarak yang dekat. Dalam keadaan Islam begitu dibenci di kota Makkah, artinya seorang ayah tentu memikirkan, ini anakku bakal selamat gak aku tinggal sendiri di sini. Tapi karena begitu yakinnya Rasulullah dengan Abul As bin Rabi', maka Rasulullah mengatakan, itu pilihanmu Zainab, dan aku hargai pilihanmu untuk tetap bersama suamimu, yaitu Abul As bin Rabi'. Sudah. Mereka tinggal di kota Makkah tanpa ada keluarga Zainab selama 2 tahun. Baru kemudian muncul masalah baru. Masalah pertama ketika Rasulullah akan hijrah, di mana Abul As merasa sangat dimuliakan oleh Zainab
karena dia memilih bersama suaminya dibanding pergi bersama Rasulullah dan keluarganya. Abul As lebih suamiku lebih penting, jauh untukku lebih penting. Masya Allah, luar biasa. Muncul masalah kedua ketika tahun kedua Hijriah terjadi perang besar, perang Badar. Maka saat itu karena Abul As bin Rabi ini termasuk panglima perangnya orang Quraisy, dia termasuk panglima perangnya suku Quraisy. Maka apa yang terjadi? Maka Abul As bin Rabi pun dipanggil untuk bermusyawarah melawan kaum muslimin dalam perang Badar. Dan Abul As bin Rabi mengatakan itu adalah hari terberat untukku. Ketika aku pergi, aku akan melawan mertuaku dan menyakiti hati istriku. Karena yang aku lawan adalah ayah dari istriku, mertuaku. Ketika aku tidak pergi, aku adalah salah satu panglima perang mereka, maka apa yang mereka akan ucapkan? Maka akhirnya Abul As bin Rabi izin kepada Zainab untuk pergi perang dan tidak ada pilihan lain. Maka Zainab mengatakan apa? Hadza as'abu yaumin alai. Ini hari terberat untukku, kata Zainab. Pilihannya di antara dua. Ayahku meninggal atau anakku menjadi yatim. Antum bayangin ini luka yang luar biasa ini. Tapi dia berjuang dengan cintanya kepada Abul As bin Rabi. Jadi dia pilihannya dua dan dua-duanya berat. Kalau tidak ayahku yang meninggal, maka anak-anakku akan menjadi yatim karena suamiku meninggal di medan perang itu. Maka ketika Abul As bin Rabi pergi, Zainab menyiapkan dengan begitu sempurna. Disiapkan pakaian perangnya, disiapkan bekal makanannya, disiapkan kudanya dan lain sebagainya. Disiapin semua. Maka berangkatlah Abul As. Singkat cerita, setelah perang Badar usai, pulanglah pasukan kaum kufar ke kota Makkah. Lalu Zainab bertanya, bagaimana beritanya? Maka dikatakan Muhammad menang dan kita kalah. Maka Zainab senang karena Muhammad menang, ayahnya menang. Artinya ayahnya selamat. Lalu Zainab bertanya, wa aina zauji? Mana suamiku? Dibilang usir. Usir itu dijadikan tawanan perang. Maka bingung Zainab luar biasa. Dia memikirkan bagaimana suaminya di sana di tangan kaum muslimin yang itu mereka anggap musuh. Artinya kemungkinan hidup atau matinya itu 50-50. Dan ini seorang istri yang betul-betul mencintai suaminya, yang dia bertahan di kota Makkah untuk suaminya. Sekarang suaminya tertawan di kota Madinah. Maka dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Muhammad SAW dan pasukannya menerima tebusan. Artinya suamimu bisa dibebaskan apabila engkau mengirimkan tebusan. Dan subhanallah, seperti yang kita ucapkan di awal tadi, Zainab bukanlah orang kaya, Abul As bin Rabi bukanlah orang kaya. Dan antum tahu Abu Shanum, apa yang dijadikan Abul As bin Rabi untuk tebusan suaminya? Dilepas kalung pemberian ibunya. Zainab. Zainab melepas kalung pemberian dari Khadijah. Kalung yang diberikan oleh ibunda Khadijah, yang sekarang ibunda Khadijah telah meninggal dunia, itu adalah merupakan satu-satunya kalung yang mengingatkan dia dengan ibunya. Dan kalung itu diberikan oleh Khadijah di malam terindah dalam kehidupan Zainab. Dengan tegarnya dia lepaskan itu kalung, dibungkus dalam kotak kecil dan dikirimkan ke kota Makkah untuk tebusannya Abul As bin Rabi'. Maka ketika tebusan-tebusan itu datang dari kota Makkah, Rasulullah buka, ini tebusannya siapa? Fulan bin Fulan, bebaskan dia. Dilihat lagi tebusannya siapa? Fulan bin Fulan, bebaskan dia. Ketika ada satu kotak dibuka oleh para sahabat, akhirnya para sahabat merasa tidak pantas membukanya, dan kotak itu diberikan kepada Rasulullah karena tertulis di sana min Zainab li Abil As ibn Rabi'. Ini kotak dari Zainab untuk Abul As bin Rabi'. Maka Rasulullah langsung teringat seketika itu bagaimana sekarang putrinya tinggal sendirian di kota Makkah dalam keadaan orang Makkah ketakutan, dalam keadaan orang Makkah begitu benci dengan Islam karena mereka kalah perang. Antum bisa bayangin anak antum perempuan sendirian di kota yang terpencil dalam keadaan mereka musuh antum. Berada di wilayah musuh. Wilayah musuh. Tidak ada suami. Jadi, suaminya tertawan.
Wah ini, waduh luar biasa cerita Abul As bin Rabi dengan Jadi Zainab. dari berbagai sisi ujian Rasulullah. Bukan Sallallahu hanya alaihi wasallam. Allahumma Insya Allah shalli sudah ala nggak bisa Muhammad. ngomong dah. Wah udah gak bisa, udah berat banget udah. Iya. Maka langsung teringat Rasulullah ke arah Zainab. Dibukalah oleh Rasulullah itu kotak. Dan ketika Rasulullah membuka kotak itu, tidak terucap satu patah kata pun kecuali yang terlihat oleh para sahabat adalah tetesan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sesekali mengangkat kalung itu dan menciumnya. Maka para sahabat dibikin heran dengan pemandangan itu. Maka Rasulullah mengangkat isi dari kotak tebusan Zainab untuk Abul As bin Rabi. Rasul katakan, hadhihi qiladatu Khadijah. Iqdu Khadijah. Ini adalah kalungnya Khadijah, yang diberikan oleh Khadijah kepada Zainab di malam pernikahannya dengan Abul As bin Rabi. Dan sekarang kata Rasulullah, kalung ini oleh Zainab diberikan kepada kita untuk tebusan suaminya yaitu Abul As bin Rabi. Maka lihat apa ucapan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian berkenan wahai para sahabat, kita kembalikan kalungnya dan kita bebaskan orangnya. Ini perasaan orang tua kepada anak. Jadi kalau bahasa, Rasul nggak adil. Ini omongannya bukan lagi adil. Ini omongan bagaimana seorang ayah yang sedang merasa anaknya dalam ancaman. Dan para sahabat orang yang paling mengerti perasaan Rasulullah. Rasulullah angkat itu kalung. Rasul katakan apa? Hadhihi qiladatu Khadijah atau hadha iqdu Khadijah. Ini adalah kalungnya Khadijah yang Khadijah berikan untuk hadiah pernikahannya Zainab di malam pernikahannya. Lalu Rasulullah katakan, apabila kalian berkenan, kita kembalikan kalungnya, kita bebaskan orangnya. Dan apabila kalian berkenan, ambil kalungnya, bebaskan orangnya. Karena Rasulullah ingin bersikap adil. Iya. Dan antum tahu jawaban sahabat apa? Iya. Kami ridho ya Rasul dengan apa yang menjadikan engkau senang. Dan kami tahu engkau lebih memilih yang pertama, kami kembalikan kalungnya dan kami bebaskan orangnya. Subhanallah. Rasulullah nggak mau maksa saja. Nggak ada paksaan. Jadi Rasulullah, dan ini nanti terulang. Kisah ini terulang nanti. Iya. Pada kisah yang kedua, pada kisah Abul As yang kedua. Sudah, maka Rasulullah lipat kembali itu kalung, diletakkan di tempatnya, dan dipanggil oleh Rasulullah Abul As bin Rabi. Rasul katakan, ya Abul As ibn Rabi, datang tebusan dari istrimu. Dan yang dia berikan untuk menebusmu adalah harta yang paling berharga yang dimiliki olehnya. Dia relakan harta itu, dia ikhlaskan harta itu untuk supaya engkau sebagai suaminya selamat. Semakin dalam cinta Abul As bin Rabi kepada Zainab, semakin dalam cintanya, luar biasa. Dia mengatakan, pantas ini istri untuk dipertahankan begitu. Sudah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Abul As bin Rabi akan pulang ke kota Makkah membawa kalung itu, apa yang terjadi? Maka oleh Rasulullah, Abul As bin Rabi diajak ke tempat yang agak sepi. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abul As, telah turun hukum dari Allah supaya aku memisahkan muslimah dengan laki-laki kafir. Zainab muslimah dan engkau dalam keadaan kafir. Maka sudikah engkau wahai Abul As untuk mengembalikan Zainab kepada kami? Apa jawaban Zainab? Akan aku antarkan Zainab ke hadapanmu ya Rasulullah. Dengan besar hati dia mencintai Zainab, tidak ada yang meragukan itu. Dia menganggap Zainab adalah harta yang paling berharga untuknya, tidak ada yang meragukan itu. Abul As menganggap Zainab perempuan tercantik di matanya, tidak ada yang meragukan itu. Tapi dengan ketulusan hatinya, dia rela mengembalikan Zainab kepada Rasulullah. Setelah dia sampai di kota Makkah, maka begitu bahagia Zainab. Akan tetapi Abul As bin Rabi dengan sifat amanahnya, dia mengatakan kepada Zainab, inni rahil, aku akan pergi Zainab. Begitu kagetnya Zainab, engkau baru datang, aku telah menebusmu, mengapa engkau akan pergi? Setelah kalungnya dikembalikan, maka Abul As mengatakan, bukan aku yang pergi, tapi engkau. Aku telah berjanji kepada ayahmu akan mengembalikanmu ke ayahmu. Dan dijelaskan karena Rasulullah melarang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Dan aku masih kafir, kata Abul As, aku belum berislam. Maka dengan penuh tangisan Zainab mengemas barangnya. Dan kemudian oleh Abul As diantarkan sampai pintu kota Makkah. Kemudian Zainab mengatakan, ahana alaika furaquna ya Abul As.
Abul As, apakah ringan perpisahan ini untukmu wahai Abul As? Jadi ada ketidakterimaan dari Zainab ketika dia melihat Abul As begitu ringan melepasnya, maka dia mengatakan, ahana furaquna alaika ya Abul As, begitu ringannya perpisahan ini wahai Abul As. Dan Abul As tidak memandang Zainab, karena Abul As tahu apabila aku memandangnya akan semakin hancur hatinya, akan semakin rusak perpisahan ini. Maka diantarkanlah Zainab oleh adik dari Abul As bin Rabi sampai di kota Madinah. Dijemput Zainab oleh beberapa orang sahabat dan diantarkan ke hadapan Rasulullah. Sudah. Terpisahlah Zainab dengan Abul As bin Rabi. Dan terpisah dalam waktu yang cukup lama. Antum tahu berapa lama? Dalam waktu 6 tahun. Zaman tidak ada SMS. Zaman tidak bisa mengirim surat. Zaman tidak bisa video call. Terpisah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya dalam keadaan dia dilamar oleh banyak laki-laki dan dia menolak semua lamaran itu. Karena dia mengatakan, aku masih menunggu Abul As bin Rabi. Dan Abul As bin Rabi di kota Makkah ditawari menikah dengan banyak wanita-wanita cantik. Apa kata Abul As? Tidak ada keinginanku menikah ba'da Zainab, setelah aku meninggalkan Zainab. Subhanallah. Si istri bertahan, si suami juga bertahan. Faya subhanallah, kisah yang sangat menarik. Subhanallah. Setelah 6 tahun, dan ini bukan waktu yang singkat untuk dua orang yang saling mencintai. Waktu yang cukup panjang. Setelah 6 tahun, Abul As bin Rabi pergi ke negeri Syam untuk membawa barang dagangan orang-orang Makkah. Sepulang dia dari Syam membawa barang dagangan Syam untuk dijual di Makkah dan membawa uang, ternyata Abul As bin Rabi tertangkap oleh pasukan kaum muslimin di kota Madinah. Maka barang-barang Abul As bin Rabi dianggap rampasan, maka direbut oleh kaum muslimin barang itu. Tapi Abul As bin Rabi sempat melarikan diri. Tapi dia bingung, aku akan lari kemana? Ini kotanya muslimin. Ini kota Madinah, tempatnya orang Islam yang mereka telah mengalahkan kami di perang Badar. Maka subhanallah, dalam kisah ini pemirsa, sebagian ahli sejarah mengatakan ketika Abul As mengendap-endap di setiap gang kota Madinah, tanpa sengaja dia mendengarkan suara Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Dia mendengarkan suara yang telah 6 tahun tidak pernah ia dengar. Dan dia tidak melupakan suara itu. Dan ternyata suara itu adalah suara Zainab. Maka dia mendekati pintu rumah Zainab dan dia mengetuknya dengan pelan. Dan itu kejadian di tengah malam. Maka Zainab membuka pintu. Ketika dia mendengarkan suara Abul As bin Rabi, begitu bahagia. Dan semua memori indah antara Abul As bin Rabi kembali saat itu juga. Subhanallah. Dia mengingat masa di mana Abu Lahab merayu suaminya untuk menceraikannya. Dia muncul lagi di hadapannya suasana ketika Rasulullah menawarkannya untuk hijrah, sementara dia lebih memilih tinggal bersama Abul As. Apa yang terjadi pemirsa? Subhanallah, maka segera dibuka pintu itu oleh Zainab. Dan Zainab mengatakan, Ajita musliman ya Abul As. Wahai Abul As, apakah engkau datang dalam keadaan muslim? Maka Abul As mengatakan, la, bal ji'tu hariban. Akan tetapi aku datang dalam melarikan diri. Lalu masuklah Abul As ke rumah Zainab. Kemudian Abul As menceritakan, Zainab, aku tidak akan mendekatimu. Lihat, kejantanan seorang Abul As bin Rabi memegang janjinya di hadapan Rasulullah. La uqaribuki, aku tidak akan mendekatimu Zainab. Kenapa? Aku berjanji dengan ayahmu untuk meninggalkanmu. Aku di sini Zainab hanya membutuhkan engkau mengatakan kepada ayahmu bahwa barang yang dirampas oleh muslimin itu barang amanah yang aku harus kembalikan kepada pemiliknya di kota Makkah. Maka aku hanya minta kepadamu wahai Zainab, ucapkan kepada ayahmu Abul As ingin barangnya kembali. Setelah itu silahkan bunuh Abul As bin Rabi. Ini amanah. Karena dia memperjuangkan, ini titipan orang, saya harus kembalikan kepada orangnya. Subhanallah. Istirahat Abul Az di rumah Zainab. Dan pemirsa, Anda dengarkan, akan terulang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu ketika adzan subuh, Zainab bersiap-siap untuk ke masjid. Dan Zainab menunggu waktu yang pas untuk dia mengucapkan bahwasannya laki-laki yang mereka cari ada di rumah Zainab. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah memulai takbiratul ihram untuk sholat subuh, Allahu Akbar. Sebelum Rasulullah memulai bacaan Fatihah, ketika masih dia membaca surah doa iftitah,
Apa yang terjadi? Zainab berteriak di pintu masjid. Antum bisa bayangkan. Putri Nabi berteriak di sisi masjid, mengatakan sesuatu yang mungkin tidak pantas diucapkan karena dia menyembunyikan orang cariannya kaum muslimin. Dia mengatakan, Inna Abul As ibn Rabi fi baiti. Abul As bin Rabi yang kalian cari ada di rumahku. Dan aku menjamin keselamatannya. Dan yang diminta hanya satu, kalian kembalikan barang-barang titipan orang Makkah kepada Abul As bin Rabi. Sudah. Dengan teriak. Dalam keadaan sholat. Dalam keadaan muslimin dan Rasulullah sedang sholat. Maka langsung pulang Zainab. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung menghadap kepada para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, Asami'tum ma sami't. Wahai para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang kami dengar? Dan lihat, apa jawaban sahabat? Sahabat tidak mengatakan kami dengar ya Rasul, tidak. Tapi apa kata sahabat? Kami kembalikan hartanya Abul As bin Rabi. Langsung. Dan ini kembali bagaimana para sahabat menghargai perasaannya Rasulullah. Maka para sahabat seketika mengucapkan, kami kembalikan apa yang diminta oleh Abul As bin Rabi. Maka Rasulullah mengatakan, baiklah, aku terima apa yang kalian usulkan. Maka Rasulullah mendatangi rumah Zainab, diketuk pintunya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Zainab, ya Zainab, akhrijihi, keluarkan dia dari rumahmu. Pemirsa, dengarkan jawaban Zainab. Ya Rasulullah, aqulu kama qulta li ummi Khadijah. Ya Rasul, saat ini aku akan mengucapkan seperti yang engkau ucapkan kepada ibuku Khadijah. Apa itu? Fa inni ruziqtu hubbahu. Ketika engkau mengatakan kepada Khadijah, aku diberi rezeki oleh Allah mencintai Khadijah, maka aku katakan kepadamu, wahai ayahku, aku diberi rezeki oleh Allah kecintaan kepada Abul As bin Rabi'. Maka Zainab mengatakan, la ukhrijuhu. Aku tidak akan mengeluarkannya sampai engkau berikan apa yang dia minta. Apa Rasul katakan? Ya Zainab, keluarkan dia, kami tidak akan mengganggunya, dan semua barangnya dia telah dikembalikan. Ketika mendengarkan itu, Abul As segera beranjak keluar. Karena dia tahu dia punya perjanjian dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Abul As keluar dan dia mencari barang-barangnya dan tidak ada satupun barang yang hilang. Semuanya kembali. Dan Abul As langsung bergegas pergi menuju kota Madinah dan Zainab menangis luar biasa. Ke kota Makkah. Ke kota Makkah, Iya. kota Makkah, dan Zainab menangis. Dia mengatakan, hanya untuk itu Abul As datang kepadaku. Dia seakan-akan telah melupakanku, dia hanya mencari barangnya dariku. Maka ketika Abul As pergi, sampai di kota Makkah, Abul As bin Rabi' tidak masuk ke tengah kota Makkah. Tapi dia berhenti di perbatasan kota Makkah. Dia kirim utusan untuk memanggil pemilik barang ini. Maka Abul As mengatakan, silakan ambil barang kalian. Setelah semuanya mengambil, Abul As bertanya, masih adakah yang kurang dari barang kalian? Mereka mengatakan, tidak Abul As, ini barang kami dan sisanya untukmu. Apa kata Abul As? Aku tidak menginginkan sisa ini dan semuanya aku berikan kepada kalian. Langsung Abul As mengatakan, aku akan kembali ke kota Madinah, wa aqulu amamakum, aku ucapkan di hadapan kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini masuk Islam karena akhlaknya kaum muslimin. Dan ini masuk Islamnya karena perasaan kembali lagi. Dan subhanallah, langsung kembali Abul As bin Rabi' ke kota Madinah. Apa yang terjadi pemirsa? Dia langsung menghadapi Rasulullah. Dia datang di hadapan Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku datang kepadamu dalam rangka aku melarikan diri, dan sekarang aku datang kepadamu musliman. Aku ingin mengikrarkan keislamanku di hadapanmu. Abul As mengatakan di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Setelah itu Abul As mengatakan, ya Rasulullah, ata'dzana li an uraji'a Zainab ya Rasul? Apakah engkau izinkan aku untuk kembali kepada Zainab? Maka Rasulullah mengatakan, aku akan bertanya kepadanya wahai Abul As. Rasul datang kepada Zainab dan mengatakan, ya Zainab, Abul As bin Rabi' datang dalam keadaan muslim dan dia meminta izin kepadaku untuk kembali kepadamu. Maka Zainab tersenyum untuk yang kedua kalinya, memerah pipinya, dan dinikahkanlah kembali Zainab dengan Abul As bin Rabi'.
Tapi sayangnya pemirsa, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 1 tahun percis pasca kejadian itu, Zainab radhiyallahu taala anha meninggal dunia, dan Abul As bin Rabi menangis sejadi-jadinya di pemakaman Zainab sampai Rasulullah menepuk dadanya dan Rasulullah menenangkan Abul As bin Rabi. Maka Abul As mengatakan, "Ya Rasulullah, mal hayatu ba'da Zainab ya Rasulullah, hidup seperti apa yang akan aku jalani setelah Zainab ya Rasulullah?" Maka setelah itu Abul As tidak menikah, dan 1 tahun setelah kematian Zainab, Abul As bin Rabi mengikuti Zainab, dia meninggal dunia. Subhanallah.